Selamat tahun baru 2023 untuk waktu Indonesia bagian Timur. Dan pemirsa, kita akan menyapa bagaimana suasana di Bali. Sudah ada rekan kami Tiara Harahap yang akan mengabarkannya untuk Anda. Kita ketahui bahwa Bali saat ini sedang dilanda cuaca buruk. Tapi apakah semangat pergantian tahun ini masih terasa di sana? Tiara? Halo, selamat malam Windy dan juga Rendra. Betul seperti yang Anda katakan tadi, memang tadi sempat hujan ya. Kalau di tempat kami mengabarkan, yakni di Garuda Wisnu Kencana, GWK Bali. Tetapi itu tidak semua menyurutkan semangat dari pengunjung ataupun juga para wisatawan domestik maupun juga mancanegara yang berada di GWK Bali ini, atau tepatnya yang saat ini sedang menonton Sheila on 7 di Bali Countdown 2023. Meskipun kalau kita melihat ya, ini kurang lebih 1,5 jam lagi di Bali ini akan kemudian ini merayakan pergantian tahun baru 2023, Windy, Rendra dan juga pemirsa. Namun saat ini antusiasnya semakin malam nampaknya semakin ramai penonton di Bali Countdown 2023 di Garuda Wisnu Kencana. Kalau tadi kami sempat menanyakan sebenarnya berapa sih kapasitas yang berada di GWK ini keseluruhannya ini adalah mencapai 23.000 orang. Tetapi yang kemudian ini mendaftar secara online ataupun juga offline begitu ya, untuk kemudian menyaksikan secara langsung sejumlah musisi tanah air begitu ya, ini adalah kurang lebih 15.000 yang seperti Anda saksikan di belakang saya. Ada sejumlah musisi Bali maupun juga musisi ibu kota, Rendra, Windy dan juga pemirsa. Salah satunya ada Sheila on 7 yang saat ini sedang perform. Kemudian tadi juga ada Unu dan besok ini ada Kahitna, Rendra dan juga Windy begitu ya. Nah, kalau saya sedikit bercerita, kalau tadi juga sempat diguyur hujan, ini tidak menyurutkan sama sekali suasana dari semangat menyambut tahun baru kali ini. Dan untuk saat ini memang pengamanan ataupun juga antisipasi untuk crowded ini memang dilakukan oleh pihak GWK yang juga berkoordinasi dengan Polda Bali. Salah satunya adalah menyiapkan 3 kantong parkir dan juga untuk menyiapkan 2 titik pembubaran sehingga nanti tidak terjadi kemacetan. Kita akan saksikan seperti apa detik-detik pergantian tahun di Bali, atau tepatnya nanti pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dikarenakan memang nanti pada pukul 00 ini akan ada pesta kembang api yang juga bisa disaksikan langsung dari sini. Sementara demikian, Rendra, Windy dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Bali, dan kita akan bergabung dengan rekan kita yang berada di Indonesia paling timur, ada Samsul Arif di Papua. Samsul, selamat tahun baru 2023 Samsul. Ini bagaimana kemeriahan menyambut tahun baru di sana Samsul? Iya, Rendra dan pemirsa, saat ini saya berada di Taman Imbi, Papua, di mana untuk wilayah Papua memang saat ini sudah memasuki tahun 2023, dan seperti yang dilihat di belakang saya, seperti apa kemeriahan yang dirasakan oleh warga menikmati malam pergantian tahun mereka. Memang untuk di wilayah Papua ada beberapa lokasi yang menjadi pusat perayaan pergantian tahun baru, diantaranya ada di Taman Imbi, lokasi kami mengabarkan saat ini, kemudian ada juga di Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa, termasuk juga di depan kantor gubernur, meskipun di depan kantor gubernur di sementara waktu ditutup oleh pemerintah setempat. Dan seperti yang Anda lihat di layar saat ini, bahwa bagaimana warga sedang merayakan malam pergantian tahun baru di Taman Imbi. Memang tadi dari pantauan kami sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, warga sudah mulai berdatangan karena memang untuk di Taman Imbi adalah lokasi yang kerap kali digunakan oleh warga untuk merayakan malam pergantian tahun. Di sini banyak warga yang datang untuk menikmati malam tahun baru ini. Banyak karavan-karavan, penjual-penjual minuman, kemudian penjual-penjual makanan juga tentunya yang ramai di tempat ini. Kami sangat sering melihat warga datang untuk membawa kembang api, kemudian mereka bakar di pinggir jalan, karena memang akses untuk di sekitar Taman Imbi ini memang terbatas, tidak tertutup oleh warga untuk datang, berbeda dengan di depan kantor gubernur yang sengaja ditutup oleh pemerintah setempat. Ternyata seperti ini kemeriahan di bagaimana masyarakat Papua menikmati malam pergantian tahun baru mereka. Untuk di Taman Imbi, di sekitar Taman Imbi, di Jalan Ahmad Yani, kemudian di Jalan Ampera, maupun di Jalan Irian di sebelah timur dari Taman Imbi ini, banyak warga yang berdatangan ke tempat ini, karena memang ini adalah taman
perayaan malam tahun baru setelah pandemi, setelah COVID-19. Tentunya ini momen atau kesempatan yang digunakan oleh warga untuk menikmati kebersamaan mereka bersama keluarga. Bahkan tadi ada di sekitar tempat ini yang sengaja menggelar pesta-pesta bakar-bakar ayam seperti itu. Mereka menikmati momen-momen menyambut pergantian tahun baru tentunya, karena selain mereka membakar petasan, mereka juga membakar-bakar ayam untuk mereka nikmati bersama. Dan kami tidak bisa melihat secara satu sisi saja, karena di sekitar Taman Imbi ini, di 4 sisi dari Taman Imbi ini, warga banyak bermain kembang api seperti itu, bermain petasan. Mereka bagaimana seperti sangat meluangkan ekspresi kegembiraan mereka menyambut tahun 2023. Tentunya akan banyak resolusi-resolusi dari warga Papua bagaimana mereka akan menyambut 2023. Mengingat bahwa saat ini juga Papua sudah dibagi menjadi beberapa provinsi tentunya. Dan ini Windy dan Rendra, ini tentunya dari cerita warga sekitar bahwa di Papua ini tidak hanya pesta kembang api, tidak hanya berlangsung pada saat-saat pergantian tahun saja, tapi berjam-jam setelah malam pergantian tahun baru biasanya masih ada kembang-kembang api yang sengaja diluncurkan oleh warga di tempat seperti yang Anda dan pemirsa saksikan saat ini. Meskipun pemerintah sempat menetapkan Jembatan Merah dan Jembatan Yotefa sebagai pusat dari perayaan malam tahun baru, namun di seluruh wilayah Kota Jayapura, di tempat kami melaporkan saat ini, kami bisa melihat bagaimana di sepanjang Jalan Ahmad Yani, seperti yang tampak pada layar Anda, bagaimana di sepanjang Jalan Ahmad Yani, warga terpaksa berhenti untuk melihat kembang api yang cukup meriah di langit Jayapura. Tentunya ini bukan hanya tempat ini, tapi di lokasi-lokasi lain juga demikian halnya. Rendra dan Windy itu seperti apa kemeriahan di malam tahun baru di Papua itu dulu? Rendra dan Windy, saya kembalikan dulu sebentar ke Anda di studio. Baik, Syamsul Ma'arif, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Papua. Kita ketahui bahwa Papua ini sudah menyongsong 2023 dan sebelumnya Gubernur dari Papua Lukas NMB juga sudah meresmikan 4 bangunan pemerintah. Ini artinya Papua sudah menuju untuk wajah baru Papua. Kita mengharapkan bahwa Papua, Indonesia bagian timur yang sudah masuk ke tahun 2023 ini juga mendapat kebahagiaan dan juga kemakmuran. Selengkapnya nanti Indonesia menyambut 2023 masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.